Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan seputar tata cara haji. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian haji terlebih dahulu. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya semata. Kemudian ada hukum haji. Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji Dzulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba, yakni 9 Dzulhijjah, kemudian hari nahar 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Rangkaian ibadah haji itu sudah dimulai sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tata cara haji, yakni memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Kemudian niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian ada membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak, atau selama dalam kendaraan. Terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seseorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Kemudian ada wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan baca-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat waktu wukuf ini merupakan inti dan kunci ibadah haji. Kemudian ada mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Melontar jumroh Aqobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang memiliki arti dengan nama Allah yang maha besar. Tahallul awal. Setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bertubuh atau jima, melakukan hubungan suami istri. Bacaan doa tahallul. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuron yaumal qiyamati, yang artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. Kemudian ada
Tawaf ifadah. Bagi jamaah yang melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga 10 Zulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Bacaan doa tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdikan bikitabika wa fa'an bi'adika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyya wal mu'afatan da'imata fit dini wad dunya wal akhirati wal fauza bil jannati wa jannata minan nar. Yang kemudian ada sya'i. Setelah melakukan tawaf ifadah dilanjutkan dengan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum mulai sya'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Tahallul kedua atau tahallul tsani. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumroh akobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk berhubungan suami istri. Kemudian ada mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melemparkan jumroh akobah, sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan akobah masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun ada juga para jamaah yang melontarkan ketiga jumroh hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut nafar tsani. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiran, selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tapi bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad masih diharuskan mengerjakan umroh, yaitu dimulai dengan ihram untuk umroh, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umroh, berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya, haji ifrad. Sekian penjelasan seputar tata cara haji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.